Jadi di situ saya ingat banget beliau mengatakan bahwa lautan itu menangis. Beliau melihatnya seperti itu. Bukan beliau melihat pesawat itu jatuh. Kan nggak seperti itu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Bumis Mahakam, yang mana kita akan berbicara tentang dunia spiritual dan dunia supranatural. Malam hari ini saya Temi ditemani oleh Kang Wahyu dan juga Mas Ali. Ya, kita akan berbicara tentang apa itu ramalan. Ya. Tapi sebelum kita lanjut berbicara tentang ramalan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng channel Bumis Mahakam agar teman-teman di rumah bisa mengupdate atau mendapatkan informasi-informasi tentang video-video dan konten-konten channel Bumis Mahakam lainnya. Oke, malam hari ini kembali saya sampaikan bahwa kita bersama dengan Kang Wahyu dan juga Mas Ali ya. Kita akan berbicara tentang apa itu ramalan ya, Kang Wahyu. Oke, Siap. Pertama tentang ramalan itu sendiri nih. Untuk Kang Wahyu dan Mas Ali, apa ya itu ramalan ya gitu kira-kira? Oke, ramalan. Ramalan ini banyak siap versinya. Cuma kalau dari Bumis Mahakam sendiri, khususnya saya, ramalan adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan-pertanyaan atau situasi dengan cara ritual-ritual tertentu ya gitu. Ritual-ritual tertentu dan yang pastinya itu tidak rasional. Seperti itu tidak rasional gitu. Jadi itu ramalan tuh atau ramal itu jadi memang hal yang sekiranya tidak rasional tapi dilakukan oleh usaha-usaha gitu ya Kang Wahyu. Iya betul. Seperti itu. Ya pasti dengan cara-cara khusus lah. Cara-cara khusus. Oke, baik. Selain ramalan ya saya pernah dengar itu apa yang namanya indra keenam ya misalnya indra keenam atau deja vu. Nah itu kalau kaitannya atau perbedaannya nih untuk ramalan sendiri atau ramal tadi dengan indra keenam atau deja vu kira-kira apa itu ya? Masalah bisa. Jadi ramalan itu apa yang disebutkan Kang Wahyu tadi, laku perbuatan ya, ya. okay. Kalau indra keenam ini atau deja vu ya. Deja vu, Kalau indra keenam tersendiri adalah indra atau penyampai informasi yang ada di dalam diri kita. Sama seperti indra-indra kita yang ada ini ya. Ya, itu lebih ke batin. Jadi batinnya, oke. Di luar logika sih sebenarnya. Jadi penyampai informasi yang ada di sekeliling kita. Contohnya misalnya kita mengetahui atau mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, atau melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, atau sebelum terjadi, itu fungsi indra keenam itu sendiri. Kalau deja vu itu seperti perjalanan batin kita melakukan sesuatu, kita menyaksikan atau melihat kejadian sebelum itu terjadi kita sudah lihat. Bisa juga disebut perjalanan batin lah. Perjalanan batin. Ya, itu kayak kalau di film-film tuh ada film Final Destination gitu, kayak 1, 2 itu kan dia kayak
tahu yang akan terjadi, ya kurang lebih seperti ya, itu. Jadi sedikit tambahan, indra keenam itu bisa dibilang sebutan untuk sebuah kemampuan seseorang. Nah, kalau peramal adalah sebutan bagi si pelaku. Seorang itu. Oke. Berarti gitu. Pelaku dan juga apa yang dilakukan mungkin. Jadi seperti mungkin kasarnya seperti ini. Peramal ini mempunyai indra keenam. Nah, kasarnya itu. Oke. Jadi kemampuannya dan si pelakunya ya. Oke, baik. Jadi peramal dan indra keenam memang ada perbedaan. Mengaplikasikan yang sudah ada diaplikasikan dengan laku atau keilmuan tertentu. Oke, itu yang dinamakan peramal tadi ya. Oke. Nah, terkait dengan ramalan ya, berarti kan itu bukan ditentukan atau akan terjadi sendiri. Nah, kira-kira untuk ramalan sendiri, nah kita itu boleh nggak percaya terhadap seorang peramal nih, Kang Wahyu, Mas Ali, terkait dengan itu benar atau tidaknya? Nah, kembali kita apakah sebagai seorang yang awam boleh nggak kita tuh percaya kepada seorang peramal sendiri? Nah. Boleh tidak kita percaya sama seorang peramal? Ya. Kalau buat saya pribadi, untuk utama ya kita percaya utama kepada seorang peramal, secara hukum Islam kan nggak boleh ya. Nggak boleh, betul. Kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ini memiliki utusan lah ya, atau istilahnya perantara penyampaiannya itu melalui ya makhluknya ya, betul. Seperti itu. Kalau untuk hasil apa yang sudah diramalkan gitu kan, percaya boleh, tidak juga boleh, itu tergantung masing-masing lah ya. Jadikan semua itu sebagai introspeksi kita, mawas diri diri kita ini agar lebih hati-hati, waspada gitu, untuk lebih berperilaku lebih baik dan sebagainya. Apabila contoh kayak yang terjadi sekarang ya. Lagi di pesawat terbang itu, seandainya saya pilot atau saya mekanik di pesawat tersebut, yaitu akan saya jadikan bahan mawas diri saya. Gitu. Berarti saya harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi saat menerbangkan pesawat. Begitu juga saat saya memperbaiki mesin, seperti itu. Kalau untuk misalkan ada juga seorang peramal yang meramalkan, oh kamu nanti bakal jadi pejabat misalnya gitu. Betul. Nah, kalau yang seperti itu otomatis saya jadikan motivasi dong. Iya, betul. Gitu. Jadi doa lah ya. Betul. Saya jadikan motivasi supaya wah, berarti saya bisa nih seperti ini kan gitu. Seperti itu. Jadi saya tambahin, bukan berarti kita tahu masa depan karena peramal kita akan jadi pejabat, kita santai-santai nggak berusaha. Bukan seperti itu, tapi jadikan motivasi gitu. Kita bisa karena kita berjuang, bukan karena si peramal tadi. Ya karena banyak ya kalau peramal itu ada meramalkan yang akan terjadi. Kemudian dulu juga pernah ada Piala Dunia diramalkan oleh seekor binatang ya, itu kan lucu sampai bisa diramalkan seperti itu. Nah, bicara tentang peramal ya, kalau di Indonesia ini kan yang saya tahu tuh ada Mama Lauren, kemudian ada Mbak Yu atau apa itu, kemudian ada Roy Kiyoshi. Nah, itu dikatakan orang sebagai peramal. Nah, kalau menurut Kang Wahyu dan Mas Ali sendiri, apakah ada nih ciri khusus nih untuk seorang peramal itu sendiri gitu kira-kira? Ciri-ciri khusus kalau ciri fisik sih hampir semua manusia ini sama ya. Sama kan. Cuma ciri-ciri tertentu itu ya, spiritualis ini lebih jarang bersosialisasi, lebih senang menyendiri, lebih senang beribadah sendiri. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Dan banyak sih sebenarnya kalau untuk dijabarkan. Berarti memang enggak suka bersosialisasi atau berkerumun seperti itu mungkin ya. Lebih suka bermeditasi sendiri, beribadah sendiri. Menenangkan diri lah ya, seperti itu. Oke. Bicara tentang peramal tadi, sekarang ini kan ada yang lagi viral nih ya, Kang Wahyu dan Mas Ali, bahwa ada seorang peramal wanita yang meramalkan bahwa akan terjadi kecelakaan pesawat dengan ciri-ciri seperti ini, ada tanda merah, kemudian akan jatuh dan segala macam lah itu. Nah, itu kalau menurut pandangan Bumis Mahakam sendiri kira-kira seperti apa itu? Ini tentang
ramalan Mbak Yu ya. Ya. Saat itu beliau meramalkan bahwa akan ada kecelakaan pesawat dengan ciri-ciri khusus dan ternyata terjadi seperti itu. Itu yang saya bilang, kita percaya boleh, tidak juga boleh gitu. Dan pada akhirnya pun terjadi kan gitu. Apakah itu sebuah kebetulan saja? Saya rasa juga kurang tepat gitu. Karena biasanya seorang peramal, sebutannya seorang peramal, saya sih bilang beliau itu seorang spiritualis gitu. Kalau si Mbak Yu ini saya sih nyebutnya seorang spiritualis ya gitu. Kenapa beliau bisa berbicara seperti itu? Pasti sebelumnya beliau udah melakukan sebuah ritual tertentu yang saya bilang tadi, yaitu dengan cara yang tidak rasional ya. Jadi kita tidak bisa menggambarkan itu semua dengan logika kita gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi di situ saya ingat banget beliau mengatakan bahwa lautan itu menangis. Beliau melihatnya seperti itu. Bukan beliau melihat pesawat itu jatuh, kan nggak seperti itu. Iya, betul. Nah jadi beliau menggambarkan atau menafsirkan apa yang beliau lihat di mata batinnya itulah seperti itu. Seperti itu akhirnya ya terjadi kan gitu. Dia memprediksi bahwa yang dia lihat itu adalah adanya sebuah transportasi terbang seperti pesawat itu yang akan kecelakaan seperti itu. Yang ciri-ciri khusus tadi ya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh unik untuk menyampaikan pesannya, dia melalui makhluk-makhluknya. Nah, perantaranya di seluruh alam, tinggal kita lagi memaknainya seperti apa. Itu seperti Mbak Yu tadi menyampaikan, itu cara Tuhan menyampaikan pesan-pesan tersebut, dan cara kita sikap kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini ya lebih dekatkan lagi diri kita kepada Sang Maha Halik lagi. Kalaupun misalkan apa yang diucapkan itu belum benar atau ada yang tidak benar, ya itu lagi kembali lagi mungkin saat menafsirkan itu yang kurang tepat gitu, karena memang nggak mudah lah ya gitu untuk menafsirkan apa yang kita lihat gitu. Ya seperti itu. Juga saya pernah mendengar dan membaca itu terkait dengan ramalan Jayabaya. Nah itu kira-kira mungkin ada penjelasan sedikit lah tentang itu, bagaimana Kang Wayu? Ya itu contoh yang saya bilang tadi, mau percaya boleh, tidak juga boleh, itu kembali kepada keimanan masing-masing lah ya gitu. Yang pada akhirnya kalau ramalan Jayabaya itu yang saya baca gitu kan, selaku kita ini berdua seorang spiritualis, ya banyak yang terjadi gitu loh di era sekarang ya gitu. Di istilahnya di zamannya kita lah gitu. Padahal saat itu berapa ribu tahun yang lalu kan. Nah, seperti juga ada almarhum Gus Dur. Nah itu banyak yang dia ucapkan itu terjadi gitu. Cuma kalau beliau sih saya meyakininya tanpa beliau pikir itu. Jadi spontan ya. Apa yang dia lihat, dia rasakan, akhirnya dia ucapkan spontan. Seperti itu. Jadi memang banget itu yang terjadi. Yang sampai ribuan tahun yang lalu dia udah bisa menafsirkan apa yang akan terjadi nanti ke depannya gitu loh ya. Ya itu bingung juga, kembali ke kita tadi itu apakah bisa kita percaya atau tidaknya, ya kembali ke masing-masing. Nah itu ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang kedua tadi, Dejavu ya. Dejavu ini adalah sebuah perjalanan batin. Jadi mungkin sedikit dah kita kasih tahu Mas Ali ya. Jadi di saat kita melakukan tafakur atau semedi. Nah di situ kita melakukan sebuah perjalanan batin, sebutannya kita ya. Betul. Perjalanan batin. Makanya terkadang banyak orang yang merasakan seperti ini. Kayak kita nih duduk nih gitu. Tiba-tiba kita berprasangka seperti ini. Perasaan kita udah pernah seperti ini. Ya betul. Sering banget kan itu. Kayak gitu. Nah, pasti teman-teman juga sering lah ya seperti itu. Gitu. Nah itu sebuah fenomena yang disebutnya sekarang ini Dejavu tadi ya. Perjalanan batin kalau kita sebut. Baik. Kembali ke Bumis Mahakam ya. Jadi sebagai seorang spiritualis nih untuk Kang Wahyu dan Mas Ali sendiri. Nah kira-kira nih menurut Bumis Mahakam sendiri untuk 2021 ini ada nggak kira-kira bayangannya seperti apalah modelnya seperti itu? Bisa disampaikan bayangan apa ini? Bayangan tahun ya mungkin pesan atau apa yang sekiranya dari Bumis Mahakam untuk dulur semua yang sedang menyaksikan channel Bumis Mahakam,
ada pesan atau apa untuk di 2021 inilah seperti itu. Jadi kalau dari Bumis Mahakam sendiri, kita nggak akan mengungkapkan apa yang terjadi ke depannya. Kita nggak akan merusak rantai takdir yang ada. Karena rantai takdir itu sudah ditakdirkan, kamu meninggalnya seperti ini, kamu akan seperti ini. Kita tidak akan merubah itu. Dan itu biar menjadi sirullah atau rahasia Allah yang kita rasakan sendiri ya. Oke, kalau menurut Kang Wahyu sendiri gimana itu? Untuk 2021 ya gimana ya? Itu tadi sih. Kalaupun diri kita masing-masing pasti juga akan ada prediksi Mas Ali ya. Benar. Gitu sudah ada prediksi. Tapi untuk pribadi, ya. Gitu. Kalau untuk halayak ramai, kayaknya kita nggak ke situ ya gitu. Takutnya menjadi fitnah. Pada intinya sih selalu positif, berpikir positif, selalu mawas diri. Benar. Itu untuk diri ini agar lebih baik lagi lah seperti itu. Intinya segala sesuatunya itu kita tetap harus berdoa, berusaha, itu pasti gitu. Jadi ya kita jalanin aja pada umumnya bagaimana, pasti apa yang kita usahakan ya seperti itu yang kita hasilkan lah, yang kita dapat gitu. Seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih ya untuk Kang Wahyu dan Mas Ali. Jadi sebelum kita tutup, mungkin untuk dulur semua yang ada di rumah dan juga mungkin yang teman-teman Bumis Mahakam ya, kita doakan ya untuk para korban dan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan pada saat musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, diberi ketabahan. Amin. Kemudian kita juga berdoa tidak akan ada lagi terjadi musibah-musibah seperti ini dan juga musibah-musibah lainnya ya. Dan kita apapun sebelum kita melakukan sesuatu, lebih baiknya kita berdoa dan juga minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Mungkin itu sampai di sini dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan channel-channel dan konten-konten video Bumis Mahakam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng yang ada di layar monitor Anda agar teman-teman bisa mendapatkan update dan juga video-video terbaru dan juga konten-konten terbaru dari channel Bumis Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumis Mahakam.